Apa yang membuat malaikat kemudian meninggalkan majelis ini? Kalau di dalam majelis ini ada perpecahan, malaikat nggak mau nemenin tuh. Apa bentuk perpecahannya? Kita di dalam majelis ilmu bukan membahas ilmu, tetapi menjudge saudara kita yang lain, menghakimi saudara kita, menjelek-jelekan saudara kita sesama muslim. Kalau majelisnya kayak gitu, malaikat ninggalin. Karena malaikat kan nggak suka ribut ya. Kita aja kan males ya ribut ya. Ya udah nggak apa-apa kalau putus saja, tapi nggak usah ribut kan gitu ya. Jadi nggak mau rame lah. Kalau mau live group aja baik-baik. Kita bilang HP saya terlalu udah penuh lah, kuotanya segala macam, memorinya udah nggak nampung. Yang penting kita nggak mau ribut. Di sosmed juga kalau ada yang haters, kita juga nggak mau ribut, paling di blok ya. Kan nggak akan diapa-apain ya. Paling di blok atau di report biar di ban, gitu doang sih. Nah ini artinya malaikat juga nggak mau ribut. Kalau majelis itu majelis perpecahan. Perpecahan bukan berarti berbeda pendapat. Berbeda pendapat itu jangan diterjemahin berpecah belah ya. Karena berbeda pendapat itu fitrah manusia. Ada yang mengatakan sholat misalnya tahiyatnya ada yang lurus, ada yang gerak-gerak kan ya. Saya aja sama istri beda-beda. Istri saya juga beda-beda. Saya sama istri salah ngomong. Maaf ya yang masih belum punya. Saya sama istri beda-beda. Istri saya tuh gerak-gerak dia kalau tahiyat. Saya lurus aja. Saya mah orangnya nggak mau heboh gitu. Tapi saya menghargai. Kalau saya jadi imam saya lurus, dia gerak-gerak di belakang. Anak saya yang lucu. Dia ngelihat ayahnya lurus, ibunya gerak-gerak. Akhirnya dia pegangin sama anak saya. Jangan gerak-gerak mah. Jadi beda mazhab itu hal yang wajar. Dan itu bukan perpecahan. Perpecahan justru kalau saya jadi menjat istri saya ahli neraka atau apa atau sebaliknya, itu baru namanya perpecahan. Tapi kalau berbeda sesama muslim, sesama ahlu sunnah mah itu hal yang sangat wajar. Satu yang bikin malaikat bubar, perpecahan. Kedua bikin malaikat bubar kalau kita di dalam majelis itu saling meninggikan suara. Saling meninggikan suara itu maksudnya saling marah, teriak, debat gitu. Nah itu malaikat gak suka. Sehingga ayatnya la tarfa'u aswatakum atau inna ankaral aswat la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling jelek itu adalah suara keledai. Suara keledai itu apa ibaratnya? Suaranya kencang tapi dia nggak punya ilmu. Itu analogi tentang keledai. Karena di surat Al-Jumu'ah itu Allah ngomong keledai adalah hewan yang membawa banyak kitab-kitab, tapi dia nggak ngerti kan ya. Kamatsalil himar yahmilu asfaro. Seperti keledai yang bawa banyak lembaran-lembaran ilmu, tapi nggak ngerti apa-apa. Ditambah lagi di surat Luqman, janganlah kalian meninggikan suara, rendahkanlah suara kalian, karena seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai. Maksudnya apa? Udah nggak punya ilmu berdebat. Nah ini Allah analogikan kayak suara keledai, saking gak sukanya Allah dengan perdebatan kayak gini. Sehingga kita jaga majelis kita dari itu. Kemudian apa lagi? Di situ ada arafas, ada fusuk, ada jidal. Jidal berdebat tadi. Kalau fusuk itu bertengkar. Berdebat dengan bertengkar bedanya apa? Kalau bertengkar yang dibahas mungkin bukan masalah ilmunya. Kalau berdebat masalah ilmu tapi sama-sama ngotot nih. Nah kalau yang rafas kata-katanya tidak baik. Kata-kata yang baik itu yang paling tinggi yang ada nama Allahnya, itu pasti baik. Makanya nama paling baik yang ada nama Allahnya, Abdullah, apalagi Abdurrahman, itu kan nama paling baik karena ada kata Allah. Walaupun mungkin kita agak ngeremehin. Kenapa? Nama pasaran. Ini enggak pasaran karena nama ini adalah nama pemilik langit dan bumi. Kalau kita nggak mau ngasih nama anak kita atau kita nggak senang dipanggil dengan nama ini nggak apa-apa, itu bukan masalah. Tapi jangan meremehkan namanya karena itu nama yang sangat sempurna. Malah kalau kita misalnya nih saya mau punya anak misalnya, nanti dikasih nama siapa gitu, yang bukan Abdullah bukan Abdurrahman. Saya sadar, oh berarti iman saya belum semantap yang lain yang anaknya dikasih nama Abdullah, Abdurrahman, apalagi Abdurrahim atau siapalah kayak gitu-gitu.
Sehingga kita kalau misalnya kenalan sama teman, siapa namanya? Abdullah, Masya Allah namanya bagus banget gitu ngomongnya. Jangan kalau namanya susah diucapin baru kita bilang bagus. Kita harus belajar pride dengan nama-nama Allah, Asmaullahil Husna. Belajar pride. Kalaupun kita gak make, minimal kita kayak ngerespek orang yang make nama itu. Siapa namanya? Abdurrahman, Masya Allah, Subhanallah namanya bagus ya gitu. Walaupun nama kita bukan nama yang kayak gitu, minimal kita menghargai. Nah ini udah bagian dari kata-kata yang paling baik. Setelahnya kata-kata yang ada doa. Muhammad itu kan doa kan, orang yang terpuji. Atau Umar artinya perkasa kayak gitu. Atau makmur, atau Aisyah artinya bahagia. Atau Amru juga artinya bahagia. Ada banyak nama-nama keren yang isinya doa. Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Sunda. Asep itu kan juga bagus kan artinya. Atau Cecep gitu kan, Ujang, apalah pokoknya nama-nama keren lah secara makna. Di bawahnya kata-kata yang tidak mengandung kalimat nama Allah, tidak mengandung doa, tapi juga bukan celaan. Ya biasa-biasa aja kayak saya ngomong ini kan kata-katanya nggak ada, bukan yang kalimat biasa gitu. Tapi kalau kita di dalam majelis zikir kayak gini ngucapin kata-kata yang nggak pantas, keluar kalimat yang nggak pantas di dalam masjid, itu malaikat bubar. Jadi sayang, kita capek-capek datang jauh-jauh. Kalau bercanda boleh nggak Ustaz? Boleh. Nabi juga bercanda dengan sahabat di dalam masjid, selama tidak berdusta dengan candaannya, selama tidak mencela orang lain, selama tidak ada kata-kata rafas atau kalimat yang tidak pantas gitu, elegan. Tapi bercanda, tapi elegan. Nah ini masih wajar. Karena Allah juga senang dengan hamba-hambanya yang bahagia duduk dalam majelis ilmu, tersenyum. Kadang-kadang kalau nggak tersenyum pun nggak apa-apa, tapi dia dapat sakinah, tunduh ya. Sakinah. Pak kenapa ini kok pada tenang? Sakinah. Karena dua tempat dapat sakinah. Satu di dalam majelis ilmu, satu lagi mungkin agak susah nih di dalam pelukan istri. Belum pernah ngerasain kan? Maaf ya. Itu sakinah, dua itu tuh. Kalau saya alhamdulillah sakinah di sini, ntar pulang juga sakinah, alhamdulillah. Kenapa kok teman-teman betah banget di masjid? Karena nggak ada sakinah lain selain di sini. Cuman ada di sini kan. Mau pulang sakinah kemana? Masa ke teman sekos-kosan mau sakinah-sakinahan kan aneh. Jadi alhamdulillah dapat sakinah di sini. Nah ini nggak apa-apa. Yang jelas majelis ilmu tidak akan batal keberkahannya dengan ketawa selama tidak berlebihan, dengan bercanda selama tidak berlebihan, dengan tidur selama nggak sampai ganggu orang di sebelah gitu kan. Ini masih wajar. Tapi kalau udah ada kata-kata yang nggak pantas, baik kita yang ngucapin atau ustadznya, ini sayang. Malaikat udah pada bubar, udah nggak mau lagi ikut bareng. Kenapa? Malaikat itu elegan banget. Malaikat itu punya standar, punya selera yang tinggi malaikat teh. Kita aja kadang-kadang ada orang tertentu yang kalau kita salah ngomong dikit dia udah gimana berubah raut wajahnya kan? Kenapa? Karena dia orang yang sangat peka. Ada orang yang misalnya kita pernah nggak teman-teman duduk sama teman-teman yang lain sama gengnya gitu, terus di antara kita tuh kayak ada satu orang teman yang paling baik di antara kita yang nggak pernah ngomongin orang lain, nggak pernah dia ngomongin orang lain. Begitu kita ngomongin tentang teman kita yang lain kayak ngegosip gitu, dia langsung berubah raut wajahnya. Padahal itu manusia biasa loh. Apalagi malaikat. Malaikat gak suka banget yang kayak gitu-gitu. Karena mereka tidak diciptakan untuk berbuat dosa. Sehingga sedikit aja ada dosa buat mereka itu kayak ngeganggu banget. Sama kayak kita misalnya gak pernah makan pecin, kayak gitu-gitu tuh gak pernah. Sedikit aja dikasih, itu langsung sakit tenggorokan. Karena nggak pernah ngerasain yang kayak gitu. Sama kayak anak kecil, ada beberapa orang yang tipenya nggak pernah makan pedas. Buat kita sih nggak ada rasa pedasnya, buat dia udah minum air berapa gelas tuh. Kenapa? Saking peka, saking sensitifnya dengan cabai. Gitu juga malaikat. Malaikat tuh sensitif banget dengan dosa. Sedikit aja ada yang nggak benar, malaikat langsung pergi. Makanya kenapa dalam Islam itu kalau kita mau sholat disuruh bersiwak teman-teman? Salah satu hikmah kenapa kita disuruh bersiwak selain Allah pastinya, malaikat juga nggak mau dekat-dekat kalau mulut kita tuh nggak dibersihin, nggak harus wangi karena kalau mulut pakai parfum kan agak pahit ya, jadi nggak usah gitu-gitu amat juga sih. Masa parfum mau ditelan beberapa tetes biar wangi nggak perlu, tapi minimal pakai siwak.
supaya aromanya aroma natural, aroma mulut. Tapi kalau aroma bangun tidur kan beda nih. Ini malaikat gak suka. Allah lebih lagi karena Allah itu sangat suci, zat yang maha suci. Dan malaikat juga makhluk yang sangat suci, gak suka yang gitu-gitu. Gak usah aroma mulut. Malaikat pernah nggak masuk ke rumah Nabi itu gara-gara apa? Ternyata ada bangkai kayak binatang kecil apa cicak atau apa gitu di bawah kasur Nabi, yang Nabi juga nggak tahu. Itu aja malaikat males. Sama kayak kita kalau ada tempat piring, cuman ada sedikit setitik kotoran doang di piring itu, kan kita nggak mau makan dulu kan? Atau gelas kita ada air terus masuk sedikit kotoran yang kita lihat, ini apaan sih kok agak-agak mencurigakan? Kan males kan minumnya ya. Apalagi malaikat tuh lebih sensitif dari kita, bersihnya tuh bersih beneran. Makanya kalau kita duduk dalam majelis ilmu, terus kita ngeluarin satu kata-kata, apalagi pembicaranya yang tidak ada kalimat yang baik atau minimal jangan sampai nambah dosa gitu. Kalau sampai nambah dosa, malaikat udah bubar. Sehingga majelis itu termasuk majelis yang terabaikan. Sayang kita duduk ramai-ramai datang jauh-jauh, ternyata kita nyaman sih. Mungkin candaannya, mungkin apanya bikin kita agak melek gitu, nggak jadi ngantuk. Tapi malaikat nggak ikut ngedoain lagi kan, sayang nih. Kita berharap kan duduk di sini tuh didoain juga sama malaikat. Terus selama 1,5 jam tuh malaikat cuman bilang gini, ya Allah sayangi dia, ampuni dia, sayangi dia, ampuni dia. Terus 1,5 jam, coba. Didoain orang soleh aja, kiai sekali doang, itu udah ngaruh dalam hidup kita. Gimana malaikat yang lebih daripada para kiai. Jadi jangan sampai kita merusak adab-adab majelis.